Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 376. Seperti kata pepatah, tidak ada pahala yang tidak dihargai. Dia baru saja menolak Junwei Gao dan Fredman. Menurutnya, hal kecil ini sama sekali tidak layak untuk membiarkan Charlie memberinya obat ajaib yang begitu berharga. Tapi Charlie tidak peduli. Jika dia ingin membuatnya sendiri, dia bisa membuat ribuan sehari. Alasan utama mengapa dia tidak menghasilkan banyak adalah karena barang langka dan mahal. Oleh karena itu, memberikan seseorang kepada Tianqi bukanlah apa-apa. Jadi dia berkata dengan ringan, situasi. Karena kamu ingin tetap di sisiku dan berbagi kekhawatiran untukku. Kamu harus tahu bahwa Charlie selalu memberi penghargaan kepada teman-temannya. Dan aku pikir kamu melakukannya dengan baik dan pantas mendapatkan hadiah. Maka aku akan secara alami menghadiahimu. Dan Anda tidak harus bersikap sopan dengan saya. Jika saya menghadiahi Anda, Anda akan menerimanya. Tianqi sangat gembira dengan air mata. Dan buru-buru meletakkan tangannya di tanah, bersujud, dan berkata terima kasih Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade. Zofia buru-buru menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, terima kasih, Tuan Wade. Charlie memandang Zofia, tersenyum tipis, dan berkata, Zofia, angkat kepalamu. Zofia buru-buru mengangkat kepalanya, menatap Charlie dengan wajah memerah. Matanya sedikit malu-malu dan mengelak. Charlie menatapnya dan tersenyum sedikit di masa depan. Ketika waktunya tepat, aku juga akan memberimu obat ajaib. Saat itu, Anda mungkin dapat meningkatkan keterampilan medis Anda. Obat ajaib untuk lansia terutama untuk merawat dan mengembalikan fungsi tubuh dan energi meridian menjadi lebih mudah. Setelah orang muda mengambilnya, itu dapat memperkuat tubuh secara luas. Dan bahkan sangat meningkatkan meridian di tubuh. Pengobatan tradisional sangat menghargai Qi. Ini memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk Qi internal di tubuh dokter. Misalnya, akupuntur dan moksibusi. Orang dengan Qi internal yang tidak mencukupi. Bahkan jika mereka mengetahui beberapa metode akupuntur, mereka tidak dapat mengeluarkannya. Dan tidak akan efektif. Jadi ini juga yang menjadi alasan mendasar mengapa banyak dokter terkenal memiliki tubuh yang kuat. Begitu Zofia mendengar ini, air mata mengalir karena kegembiraan. Tianqi di sebelahnya juga sangat bersemangat dan buru-buru berkata, Zofia, jangan berterima kasih kepada Tuan Wade. Zofia kembali ke akal sehatnya. Jadi dia membungkuk dan bersujud. Dan tercekik dengan kegembiraan di mulutnya, terima kasih Tuan Wade. Ketika Charlie berada di klinik dan memberikan obat kepada Tianqi, Claire hanya berkendara ke villa tepi sungai di pinggiran kota. Setelah sampai di pintu gerbang area villa, dia memanggil ibunya Elaine dan berkata, Bu, saya sudah sampai di villa tepi sungai. Di mana sebenarnya teman Anda? Elaine dengan cemas menunggu Claire di villa Junwei Gao saat ini. Setelah menerima panggilan, dia buru-buru berkata dengan bersemangat, ini adalah area villa kelas atas. Manajemennya sangat ketat. Tidak ada mobil yang diizinkan masuk. Anda harus memarkir mobil Anda di tempat parkir di depan pintu. Ibu akan keluar untuk menjemputmu. Baik, Claire berkata, kalau begitu aku akan menunggumu di pintu. Di sini. Elaine menutup telepon dengan gembira. Dan buru-buru berkata kepada Junwei Gao dan ayah Junwei Gao. Jianjun Gao, Claire ada di sini. Saya akan menjemputnya. Junwei Gao buru-buru menunjuk mawar dan lilin berbentuk hati di pintu masuk gerbang. Dan berkata, Bibi, jangan lepas mulutmu. Kuharap Claire masuk tanpa mengetahui keberadaanku. Biarkan dia masuk dan lihat adegan romantis ini. Elaine tersenyum lebar. Dan berkata, oh, Junwei, jangan khawatir. Aku tidak akan melepaskannya. Bab 377. Ayah Junwei Gao, Jianjun Gao, belum berbicara, tapi memandang Elaine dari atas ke bawah. Dia merasa bahwa meskipun wanita ini sedikit lebih tua, dia masih sangat menawan. Dan dia adalah tipe orang yang memiliki selera yang lebih baik di antara teman-temannya. Melihat Elaine saat ini,
memunculkannya agak serakah. Dan dia berpikir dalam hati, saat Claire tiba, dia akan segera mengikat gadis-gadis ini. Saat waktunya tiba, dia akan terkejut rasa Elaine. Jika dia punya waktu, dia bahkan bisa mencoba Claire yang muda dan cantik itu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata kepada Elaine, "Oh, Miss Elaine, jika keluargamu bisa berkumpul dengan keluarga kita, maka kita akan menikah di masa depan juga." Elaine memandang Jian Jun Gao dan mengangguk berulang kali, dan berkata, Junwei Gao, ini adalah berkah pertama dari keluarga kami bisa bersamamu." Jian Jun Gao tersenyum dan berkata, "Mes, Arima ada di tengah pertandingan. Saya pikir kedua anak itu akan bisa bersatu." Elaine setuju dengannya dan berkata, "Saya memiliki pandangan yang sama dengan Anda. Kedua anak itu berbakat dan cantik, sangat cocok. Jangan khawatir. Aku akan membujuk Claire untuk menceraikan limbah Charlie." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Junwei Gao, "Junwei, jangan berpikir kalau Claire sudah menikah. Dan kamu punya pendapat tentang dia karena pernikahan kedua. Di keluarga kami, Claire sudah lama menikah dengan sampah Charlie. Tapi dia menjaga tubuhnya seperti batu giok." Junwei Gao tiba-tiba menjadi bersemangat. Menjaga tubuhnya seperti batu giok. Apakah Claire masih mempertahankan kesuciannya? Tuhan, itu luar biasa. Hari ini, Claire, si cantik terkenal di Aurus Hill, akan ditangkap olehnya untuk pertama kalinya. Memikirkan hal ini, dia tidak tahan untuk tidak bersemangat, dan berharap dia bisa segera memperbaiki Claire. Elaine sedang mempertimbangkan keuntungan kecil. Dia tidak bisa memahami kekejaman hati Junwei Gao. Dia bahkan tidak tahu bahwa malapetaka akan segera terjadi. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Oh, saya akan mengambilnya untuk pertama kalinya. Anda bisa menunggu sebentar." Ayah dan anak mengirimnya keluar. Dan ketika mereka kembali ke rumah, mereka berdua memiliki hantu. Junwei Gao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, Claire masih menjadi masalah. Jika kamu membunuh sekaligus, itu akan sangat buruk, kan?" Jian Jun Gao berkata dengan dingin, "Jika kamu membunuh, kamu akan menjadi 100. Jika dia tetap hidup, masalah akan terjadi cepat atau lambat." Junwei Gao berkata, "Mari kita bunuh Elaine dan Charlie dulu, dan menempatkan Claire sebagai tahanan rumah di ruang bawah tanah. Villa kami sangat kedap suara dan jarak dari rumah lain sangat jauh. Tidak ada yang bisa menemukannya." Mata Jian Jun Gao berbinar, dan dia berkata, "Kamu bermaksud menahan Claire di rumah untuk waktu yang lama?" "Tepat sekali." Junwei Gao berkata, "Kalau tidak, bukankah kecantikan sebesar itu adalah hal yang kejam?" Jian Jun Gao menyarankan, dan berkata kepada Junwei Gao, "Kalau begitu, ayo bawa Charlie untuk membunuh dulu. Lalu pakai Elaine dan Claire. Lalu bunuh Elaine, Claire seperti yang kamu katakan. Di penjara di ruang bawah tanah villa. Dia menjadi milikmu setiap hari Senin, 3, 5 dan 7. Dan setiap Minggu, 4 dan 6 untukku." Junwei Gao tertegun. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya masih ingin mendapatkan bagian dari urusan Claire. "Tetapi tidak masalah jika Anda berkonsultasi dengan hati-hati. Lagi pula, begitu dia membunuh Charlie, dia harus membunuh Elaine. Kalau begitu, Claire pasti membencinya sampai ke tulang." Pada saat itu, mereka hanya memiliki dua pilihan. Membunuh dan membunuh sepenuhnya. Atau memenjarakannya sebagai mainan. Karena ini adalah mainan, tidak ada salahnya untuk memiliki satu orang lagi untuk berbagi permainan. Jadi dia mengangguk dan berkata kepada Jian Jun Gao, "Ayah, aku mendengarkanmu." Jian Jun Gao segera mengangkat alisnya dan berkata dengan riang, "Itu bagus." Bab 378. Karena itu, dia mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya, memeriksanya terakhir, dan berkata dengan wajah dingin setelah Charlie datang, "Aku akan menembaknya. Aku akan memberimu balas dendam." Claire masih belum tahu segalanya saat ini. Dia menunggu sebentar di pintu masuk villa tepi sungai, dan melihat ibunya Elaine berlari keluar untuk menemuinya. Setelah itu,
Elaine membuka gerbang komunitas dan menyapanya Claire. Masuk. Claire menyapanya dengan cepat. Ketika dia menemui ibunya, Claire tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, kenapa aku tidak mendengar kamu mengatakan bahwa kamu kenal teman yang tinggal di villa tepi sungai?" The Riverside Villa terletak di Sungai Yangtze di Aarhus Hill, di sebelah pemandangan sungai. Ini adalah salah satu komunitas kelas atas lokal. Orang-orang yang tinggal di sini kaya atau mahal, yang jelas di luar jangkauan sosial normal Elaine. Elaine menyeringai dan berkata, "Saya punya teman lama. Dia baru-baru ini menghasilkan banyak uang dalam bisnis. Baru saja membeli villa di sini. Bukankah ini hanya memikirkan renovasi?" Kata mereka. "Anggaran renovasi 8 juta. Apakah ini masalah besar?" Claire tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Perbaikan rumah normal. Lebih dari 1 juta dianggap sebagai pesanan besar." Elaine tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Ayo cepat ke sana. Anda bisa melihat tata letak rumah dan memberi denah kasar. Itu hebat." Segera, Elaine membawa Claire ke pintu Villa 8 dan membunyikan bel pintu. Pintu mewah terbuka. Lalu Junwei Gao muncul di pintu dengan senyum hangat di wajahnya. Begitu pintu terbuka, Junwei Gao berkata sambil tersenyum, "Claire, lama tidak bertemu." Dia terkejut sesaat. Wajahnya yang cantik langsung berubah menjadi dingin. Dia mengabaikannya. Dan langsung menanyai Elaine di belakangnya, "Bu, teman yang kamu bicarakan ini, apakah itu dia?" Elaine berkata dengan canggung, "Claire, jangan khawatir. Junwei telah menyiapkan kejutan untukmu." Junwei Gao mengangguk dengan tergesa-gesa, melihat sekeliling, memperlihatkan mawar cinta di lantai aula depan. Claire bertanya pada Elaine dengan marah, "Bu, ternyata kamu dan Junwei Gao bergabung untuk membohongiku." Elaine buru-buru berkata, "Claire, dengarkan aku. Junwei tulus untukmu." Junwei Gao juga buru-buru menjelaskan, "Claire, ini bukan tentang Bibi. Aku meminta Bibi untuk membantuku mengundangmu." Claire memandang Elaine dengan sedikit ekspresi dingin, dan berkata, "Bu, kamu benar-benar mengecewakanku." Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi. Elaine buru-buru memblokir jalan Claire, dan membujuk, "Claire, ini ibumu. Aku tidak berbohong padamu. Itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Junwei benar-benar bekerja sama dan ingin berbicara denganmu. Villa itu miliknya dan akan segera didekorasi." Claire mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Aku tidak sama dengannya." Elaine memelototinya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Untuk meminta maaf kepadamu." Sikap Junwei cukup rendah. "Lihat, betapa baik anak ini. Apa yang masih kamu lakukan?" Saat dia berkata, dia mendesak, "Oh, kita semua di sini. Dengarkan saja apa yang ibu katakan. Dan komunikasikan dengan Junwei. Bahkan jika masalah di antara kalian berdua gagal, ada baiknya untuk membicarakan tentang kerjasama, bukan?" Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu Claire bereaksi. Dia mendorong Claire langsung ke dalam rumah. Bab 379. Dari mana Elaine tahu bahwa dorongan ini tidak hanya mendorong putrinya ke dalam lubang api, tetapi juga mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang api. Sekarang dia sangat berharap bahwa Claire dapat menghilangkan kemiskinannya dengan Junwei Gao, dan kemudian memiliki kesan yang baik pada Junwei Gao, menantu yang ada dalam pikirannya sendiri. Dengan cara ini, dia bisa menceraikan Charlie Rubish dan kemudian menikahi Junwei Gao. Begitu Claire didorong oleh ibunya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Ibu biasanya tidak memiliki moral, tidak ada batasan bawah, dan bahkan cinta uang, yang tidak dapat dia tanggung. Namun, dia masih memikirkan dirinya sendiri sekarang, yang membuatnya sangat kecewa. Dia akan berbalik dan keluar, tapi dia tidak menyangka Junwei Gao langsung mengunci pintu saat ini. Claire berkata dengan wajah dingin, "Junwei Gao, tolong keluarkan aku." "Claire, semuanya ada di sini. Jangan pergi begitu saja. Bagaimana kalau pergi ke rumah dan barbeque?" Junwei Gao berdiri di depan Claire, menatap wanita di depannya dengan mata berapi-api, memperhatikan kakinya yang ramping dan lurus, pinggang yang ramping,
Sosok yang sempurna, wajah yang cantik, dan hatinya bersemangat. Wanita ini benar-benar memancarkan pesona kemana-mana, yang membuat hati semakin panas. Claire menatapnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, aku tidak punya apa-apa untuk diajak ngobrol kamu. Tolong biarkan aku pergi. Elaine masih di sela-sela dan berkata dengan bodoh, oh, Claire, mengapa sikap anak Anda begitu buruk? Bicaralah dengan Junwei. Claire berkata dengan dingin. Aku tidak punya apa-apa untuk mengatakannya. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Junwei Gao dan memperingatkan Junwei Gao. Tolong minggir. Aku ingin keluar. Junwei Gao memandang Claire dengan ekspresi dingin, dan tiba-tiba tertawa. Di saat yang sama, dia juga mengubah wajah lain. Dengan senyum sinis di wajahnya Claire. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Beritahu Anda. Saya meminta Anda untuk datang. Hanya karena saya melihatnya. Anda, jangan malu-malu. Jika tidak, Anda akan menderita di masa depan. Ekspresi Claire berubah. Dan dia bertanya, Junwei Gao, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Junwei Gao tertawa dan berkata dengan nada sedih, tentu saja aku ingin bercinta denganmu. Mendengar ini, Claire sangat terkejut. Dan hatinya ketakutan. Dan dia segera berlari keluar. Tapi sebelum dia melangkah, Junwei Gao memegang erat pergelangan tangannya dan dia tidak bisa bergerak. Claire berkata dengan marah, kamu, biarkan aku pergi. Junwei Gao menatap wajah cantiknya dan berkata sambil tersenyum, Claire, kamu terlihat semakin cantik. Aku benar-benar ingin bercinta denganmu sekarang. Pada saat ini, dia melihat penampilan Claire yang cantik dan mengharukan. Melihat wajah dan sosok yang begitu sempurna sehingga dia mempesona. Matanya sudah sangat panas. Bab 380. Baginya, dia bermimpi mendapatkan tubuh Claire. Claire adalah kecantikan nomor satu di Aurus Hill. Dan dia pasti pantas mendapatkan gelar ini. Bisa dikatakan sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Dan sekarang, wanita yang hampir sempurna akan segera menjadi miliknya. Betapa tidak senangnya hatinya. Mendengar ini, Elaine yang ada di sebelahnya tidak bisa mempercayainya. Bukankah Junwei Gao meminta maaf kepada Claire sebelum mengaku padanya? Tapi sekarang, apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru melangkah maju dan berhenti dan berkata, Junwei, ada apa denganmu? Bukan itu yang kamu katakan kepada Bibi. Katakan omong kosong. Ekspresi Junwei Gao berubah. Dia menendang Elaine langsung ke tanah dan mencibir, kamu benar-benar mengira aku memintamu untuk memanggil putrimu untuk mengaku padanya. Untuk menjadi menantu Anda. Anda kurang efek, King melamun. Saat dia berkata, dia melanjutkan dengan ekspresi dingin, sama seperti kamu sombong. Siapa yang terbuka untuk uang, juga layak menjadi ibu mertua masa depan saya. Sudah kubilang, aku hanya ingin masuk ke dalam Claire. Tidak hanya aku ingin pergi ke dia, ayahku juga ingin pergi. Pada saat ini, Jianjun Gao datang dengan membawa pistol dan berkata sambil tersenyum, nak, kamu setengah benar. Saya tidak hanya ingin bersama Claire, saya juga ingin mencoba Elaine ini. Seorang wanita dewasa yang menawan di usia ini. Dia adalah favoritku. Wajah Elaine pucat karena ketakutan. Dan berseru, kamu tidak bisa melakukan ini ilegal. Ikuti hukum ibumu. Junwei Gao mengutuk dengan dingin, hari ini kami tidak hanya ingin bercinta kalian berdua, tapi kami juga memanggil Charlie dan menembaknya. Sia-sia gendongan. Berani melawanku. Dan lakukanlah. Patah kakiku. Aku harus meledakkan kepala anjingnya dengan satu tembakan di depan kalian berdua. Elaine menangis ketakutan dan berseru, Junwei, ini adalah keluhan pribadi Anda dengan Charlie. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan rekening dengan Charlie? Kami tidak peduli. Tetapi Anda harus melepaskan kami dulu. Baik, melepaskanmu. Junwei Gao berkata dengan nada menghina. Kamu hanya bermimpi. Hari ini baik Anda maupun Claire tidak bisa pergi. Elaine menangis dan berkata, Junwei, Bibi percaya bahwa kamu bukan anak nakal. Alasan mengapa Anda mengambil jalan ini adalah karena kaki Anda patah.
Bibi memohon padamu. Kau membiarkan Bibi dan Claire menunggang kuda. Oke. Aku bukan anak nakal. Junwei Gao tertawa. Berjongkok langsung di tanah. Menatap wajah Mary Elaine. Dan berkata sambil tersenyum sejujurnya. Alasan mengapa kamu dan suamimu Jacob mengalami kecelakaan mobil hari itu adalah karena aku. Pengaturannya adalah saya menemukan pengemudi truk kotoran dan memberinya 200,000. Membiarkan dia dengan sengaja menyalakan lampu merah. Menabrak BMW Jacob. Dan menyebabkan dia lumpuh dalam posisi tinggi. Begitu kata-kata ini keluar, hati Claire menjadi sangat marah. Dia berseru Junwei Gao, kenapa kamu melakukan ini? Kapan orang tuaku menyinggungmu? Junwei Gao tertawa dan berkata, orang tuamu tidak menyinggung perasaanku. Tapi siapa yang membuatku menyukaimu? Siapa yang membuatku menyukaimu? Tapi kamu tidak menjawabku. Aku menyukaimu. Kamu tidak memberiku kesempatan. Kemudian saya akan menciptakan peluang. Saat dia berkata, Junwei Gao berkata lagi kamu berkata, jika aku tidak menjatuhkan ayahmu dengan cara yang memaksa, dan kemudian membiarkan Dr. Zongjing memperlakukan ayahmu, bagaimana aku bisa memenangkan hatimu dan akhirnya membuatmu tertidur? Hei, Junwei Gao menghela nafas pada saat ini, mengertakkan gigi dan berkata, sayang sekali. Siapa yang mengira bahwa obat ajaibnya tidak akan bekerja sama sekali? Dan jika tidak, di tengah-tengah Charlie Rubish, mungkin kamu adalah wanitaku sekarang. Salahkan Charlie sialan itu. Dia merusak seluruh rencana. Dia juga menyuruh Tuan Orvel untuk membuang saya keluar jendela. Menyebabkan saya menjadi lumpuh di usia muda. Kebencian ini. Saya harus mengambil yang asli. Itu laporan yang bagus. Claire berteriak dengan marah Junwei Gao. Apa kau tidak takut dihukum dan disambar petir? Langit bergemuruh. Junwei Gao tersenyum oke. Selama kamu bisa menjadi super cantik Aurus Hill. Bahkan jika Tuhan benar-benar ingin membunuhku, maka aku akan mengenalinya. Tapi sebelum itu, kau membiarkanku sehat. Mari kita bicarakan lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.